Halo sahabat, nah hari ini Om Mike mau sharing sedikit. Saya baru dapat pengalaman ini dan menurut gue ini bagus buat di-share dan bisa menguatkan bukan cuma buat saya aja tapi buat banyak orang. Gini, terkadang kita di dalam kehidupan kita ngerasa bahwa kayaknya semuanya sulit. Kayaknya kok keadaan sulit, di luar sana sepertinya sulit. Kita udah hidupnya bener tapi kok masih keadaannya yang tidak mendukung gitu kan. Apakah kita harus pakai cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan apa yang dunia tawarkan? Saya mau bilang gini, yang dunia tawarkan itu bukan tujuannya. Nah hari ini yang membuat kita nggak bisa menikmati apa yang sudah disediakan sama yang di atas itu kadang-kadang bukan dari yang di atas salahnya. Karena yang di atas nggak pernah salah guys. Tapi kita harus ngelihat dari dalam diri kita. Ada yang salah nggak di dalam diri kita? Nah yang saya mau sharing kan gini. Om Mike punya pengalaman nih. Beberapa bulan yang lalu Om Mike masuk ke rumah sakit. Mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Nah jadi lucunya HB-nya Om Mike ini turun tiba-tiba. Ketika dicek semua tidak ada pendarahan dan akhirnya saya harus ketemu salah satu dokter spesialis dan dilihat ternyata di dalam produksi yang ada di dalam tubuh saya ada mesinnya yang rusak. Jadi ini pabriknya nih guys. Ketika pabriknya ada di dalam, ada berbagai macam mesin. Kita ambil contoh ada 3 mesin. Jadi mesin ini harus bekerja sama untuk menciptakan produk A. Si A, si B, si C. Si B sama si C mereka memproduksi mesinnya dengan baik. Mesinnya bekerja dengan baik. Sehingga C-nya sempurna, B-nya sempurna. Ternyata Om Mike punya mesin yang A di dalam pabrik yang sama ini, ada yang nggak beres. Mungkin dia punya engselnya loose, atau hal-hal yang ada di mesin ini kurang diminyaki dan seperti itu. Akhirnya tidak selaras. Karena si A, si B, si C ini belum menghasilkan produk, baru menghasilkan apa yang mereka bisa hasilkan. Contoh, dia menghasilkan merah, dia menghasilkan putih, yang ini yang biru. Ternyata untuk menjadi satu produk yang bagus, si A, si B, si C, dalam waktu yang tertentu, mereka akan ngumpul dan akan dirajut menjadi satu. Baru jadi produk. Nah, kadang-kadang hidup kita nggak seimbang. Kita ini punya roh, kita punya tubuh, kita punya jiwa. Tubuh bicara tentang mulut saudara. Apakah kita ketika kita sudah hidup benar, tapi mulutnya jahat? Pikirannya jahat, negative thinking, hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kita keluar tanpa sengaja. Gue beribadah, gue beramal, tapi kadang-kadang mulutnya suka pedes sama orang. Waktu kita jawab orang tua kita, mungkin kita kurang ajar sama mereka. Mulutnya ini jahat. Apa yang ada di pikiran kita? Kita ngeliat orang sukses, kita udah mikir kayaknya, waduh, ini suksesnya nggak bener nih. Hati-hati guys. Terus jiwa. Jiwa itu bicara tentang apa yang ada di dalam kita. Saya mau tanya gini, apakah saudara semua, teman-teman, sahabat, punya keresahan dalam hati saat ini dengan orang-orang yang pernah menyakiti setiap saudara? Pasti pernah dong disakitin. Nggak mungkin nggak pernah. Mungkin ada yang melukai dari teman dekat yang nikam dari belakang, atau mungkin dia pernah jadi pasangan kita yang akhirnya ujung-ujungnya tidak baik, ataukah mungkin orang tua yang pernah menyakiti kita, ataukah teman-teman kita. Saya mau bilang gini, ini saatnya untuk mengampuni setiap mereka. Ketika jiwamu ini pulih dan kau berdamai dengan apa yang ada dalam dirimu, itu akan membuat hidup saudara dan saya, semua sahabat, akan jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita nggak cuma mau berjalan dan berlari, kita mau terbang. Ketika engkau punya beban itu dalam jiwamu, kau akan sulit untuk bisa terbang dan melihat apa yang ada jauh di depan. Yang ketiga, kita bicara tentang roh. Roh itu adalah sesuatu yang tidak dilihat. Apapun agamamu hari ini, saya percaya, ketika engkau mau beribadah, engkau mau baca firman, engkau mau melakukan sesuatu yang baik, perbuatan baik, itu seperti memberi makan apa yang ada di dalam kita. Saya mau kasih tahu, kita ini bukan manusia yang sedang mempunyai pengalaman untuk melakukan hal-hal yang rohani. Bukan. Tapi kita ini adalah roh adanya, yang kalau mati nanti balik lagi ke atas. Nah, kita ini sedang berpengalaman menjadi manusia. Kita sedang ada punya pengalaman, mencari pengalaman menjadi manusia di bumi. Nanti saudara dan saya, semua sahabat, kita nanti ujung-ujungnya balik lagi. Nah, kalau engkau hari ini tidak mau memberi makan rohmu dengan sesuatu perbuatan baik, dengan firman, dengan semua hal yang baik, hati-hati. Kalau kau fokus dengan hal dunia, kau lupa sama dia, kau akan terikat dengan apa yang ada di dunia. Nah, dengan keselarasan ini saya percaya, kalau roh, tubuh, jiwamu menjadi satu kesatuan dan melakukan semua sesuai dengan kebenaran, kau akan melihat apa yang belum pernah kau lihat
lewat mata, disediakan. Belum pernah timbul dari hati. Suatu hari engkau akan bilang, kok bisa ya? Padahal minta aja belum nih. Keren banget guys. Dan yang belum pernah engkau dengar. Belum pernah engkau dengar nih. Kayaknya kok nggak mungkin ya. Tapi ada. Disediain. Buat siapa? Buat semua saudara dan saya, semua sahabat yang nonton hari ini. Kau akan menerima sesuatu yang fresh from heaven. Salam sahabat. Semangat tanpa batas. Peace. I'm out.